Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah wa syukranillah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kita dan tarikan hembusan nafas kita ini mendapatkan ridho dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani kehidupan ini dengan sebenar-benarnya hidup, untuk mengharap dan meminta ridhonya Allah dan kasih sayangnya Allah di dunia sampai di yaumil qiyamah. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, lentera kita, junjungan kita, kekasih kita, cahaya kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mohon dengan setetes syafaat Rasulullah kita diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah abadan abada salawat amin amin ya rabbal alamin. Saya menyapa para sahabat-sahabat, subscriber, lover, pecinta Geomania dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Yang sakit kita angkat penyakitnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah, bisa untuk membeli rumah mewah, mobil mewah seperti beliau Bapak Ridwan, pengusaha sukses. Mudah-mudahan usahanya panjang juga disuksesnya oleh Allah, dan mudah-mudahan juga keturutan atau kecipratan menetes suksesnya kepada saya ini Bapak Ridwan, tapi tidak menetes untuk istri kedua. Saya takut nanti dicakar sama istri saya. Saya nggak berani. Pokoknya mudah-mudahan saya ketularan kayanya aja dah, yang dermawan terkhusus itu. Karena kalau kaya nggak dermawan lah ini repot, nanti tamak akhirnya rakus itu. Oke, para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nggak usah panjang ke lebar. Biasanya saya itu ceramahnya panjang, mukadimahnya panjang ke lebar itu. Sekarang nggak usah panjang ke lebar. Langsung saja kita mengawali segala sesuatu dengan berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharap dengan ridho dan syafaat Rasulullah kita dijadikan sebagai umat dan jadikan seduluran selawat-selawase sampai di yaumil qiyamah dengan ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahun suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah, dijadikan sebagai hidup ini yang barokah, yang bermanfaat, umur yang bermanfaat dan barokah, sehingga bisa untuk menuju ke akhirat kelak, karena kehidupan yang luar biasa setelah hidup di dunia adalah di akhirat itu adalah abad dan abadah sesuai dengan tingkah laku dan
apa yang ditanam di dunia ini akan dipetik di akhirat kelak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ridwan dan Ibu Fira. Bagaimana kabarnya setelah sekian lama tidak berjumpa ini? Nah, ini di tukang biar kedengaran. Ibu Fira gimana kabarnya? Bah, tambah cantik aja ini. Kayak ada senyum-senyum bahagia setelah sekian lama berada di Pulau Dewata ini. Karena ada urusan apa sebenarnya? Bisnis apa? Tender apa? Bulan madu ini. Ya, salah satunya juga itu, ada urusan bisnis, tender juga sekalian bulan madu. Alhamdulillah. Jadi terakhir kali kita bertemu kan di padepokan saya tuh. Ya, Dan sekarang alhamdulillah saya sudah meluncur menuju ke Pulau Dewata ini. Ya, salah satunya juga apa ya? Ingin mengetahui dan klarifikasi terhadap apa yang sudah menjadi kejadian, termasuk di Gio itu ada sesuatu yang mungkin akan menjadikan para netizen itu bingung dan akan memojokkan terkhusus pada istrinya Pak Ridwan, Mbak Fira itu. Jadi iya ini Mbak Fira ini, waduh, nah ya ini gimana kok bisa seperti ini loh, masalahnya itu gimana sih dari awal itu? Sebenarnya Pak Ridwan, saya mau bertanya sih Pak Ridwan, sebenarnya Pak Ridwan ini sudah mengetahui nggak sih latar belakang daripada Mbak Fira ini yang sudah pernah menikah dan punya anak, itu sebenarnya sudah mengetahui belum? Sebelumnya belum pernah juga tahu. Udah menjalin hubungan sama saya, si Fira terus terang jujur berkata bahwa dia udah banyak menikah dan sudah punya anak juga. Sudah berkata jujur sama saya tanpa ada yang ditutupin. Tanpa ada yang ditutupin. Semua yang dikatakan memang benar. Begitu emang Mbak Fira ya. Dari awal memang sudah jujur sama Pak Ridwan. Apa adanya latar belakang. Iya, terus Mas Ridwan juga saya cerita semua sebenarnya. Mas Ridwan juga tahu seperti apa sama saya. Karena saya melihat video yang diupload oleh sahabat saya Ustadz Fajar. Ini kemarin diuploadnya bahwasanya di sini Mbak Maya ya, istri pertama dari Pak Ridwan. Ya. Ini membawa anak, seorang anak yang bernama Rara. Ini berada di pondok pesantren Gus Idris. Apakah itu betul anak kandungnya daripada Mbak Fira? Betul anak kandung. Oke, kita akan mencoba memutar ini ya, biar saya ada kejelasan dan tidak ada fitnah ya. Sejauh ini kan saya itu tidak mengetahui asal usul Fira, kurang mengenal. Iya, jadi saya itu penasaran. Akhirnya saya mencari tahu latar belakangnya, keluarganya, dan juga siapa sih Fira itu sebenarnya. Dan akhirnya saya menemukan suatu kebenaran ya. Tapi maaf, saya potong dulu ya, Bu Maya. Kenapa kok baru sekarang Bu Maya mau menelusuri latar belakang daripada Bu Fira? Kenapa tidak dari dulu sewaktu Bu Fira sama Pak Ridwan belum menikah? Kan seandainya Bu Fira dari dulu sudah menelusuri, mungkin kejadiannya tidak akan serumit ini. Ini benar anak kandungnya Mbak Fira. Sekarang kan Itu sudah tidak menaruh sedikit curiga kepada Fira. Jadi saya itu ya akhir-akhir ini saya tujuannya dia. Ini apakah Mbak Fira dan Pak Ridwan tidak terus terang saat pertama kali meminta izin menikahi Mbak Fira, bahwasanya Mbak Fira ini sudah pernah menikah dan mempunyai anak? Emang tidak ngomong sih, kan karena itu udah masa lalu. Berarti saat Pak Ridwan meminta izin dan bersama Mbak Fira meminta izin kepada Mbak Maya, ini tidak mengetahui latar belakangnya ya? Tidak mengetahui, tapi kan saya emang Mas Ridwan kan tahu ceritanya dari awal sebenarnya. Cuma kan ya Pantas. nggak perlu dibahas ya maksudnya. Iya. Pantesan kenapa kok sekarang Ibu Maya membawa anak kandungnya apa ya ibaratnya itu ngomong bahwasanya
Bapak Ridwan tidak mengetahui, dan Mbak Vira pun juga mengatakan, kalau kita lihat daripada perkataan dari Mbak Maya ya, Mbak Vira ini mengaku bahwa masih single. Kalau kita lihat dari keterangannya Mbak Maya, ini benar nggak sih? Memang Mbak Maya itu mengaku single di hadapannya? Iya. Ya sih emang belum pernah menikah, belum cerita sama Maya. Belum pernah ini menikah sebelumnya. Bilang ya, Bu. Iya. Lupa saya udah berapa itu. Gimana maksudnya saat mau minta izin mau menikah sama Pak Ridwan? Udah pernah nikah, cuma belum ada anak gitu ya. Karena kalau dilihat di sini Mbak Maya itu tidak mengetahui bahwasanya Mbak Vira udah pernah menikah dan mengakunya Mbak Vira ini sebagai orang yang single. Apakah betul itu yang dikatakan Mbak Maya? Waktu Pertama kali mau minta izin. Betul tuh Pak Ridwan? Iya, single. Berarti yang tahu hanya Pak Ridwan sama Mbak Vira. Iya. Terus di sini nih ada anak yang bernama Rara. Di situ orang yang saya suruh itu mengatakan bahwa Vira itu sebelumnya sudah bersuami. Dan sudah bersuami, iya. Dan Vira itu mempunyai anak. Sekarangnya ini anaknya bersama dengan saya. Ini asli anaknya Mbak Vira ya? Rara ini. Anaknya. Bu Vira itu bilangnya ke Pak Ridwan, bilang apa adanya bahwa Bu Vira tersebut sudah pernah berkeluarga, mungkin seperti itu. Kayaknya belum. Nah ini Suami saya kayaknya Mbak Maya menentang. Vira itu sudah pernah berkeluarga. Kayaknya Mbak Vira itu belum pernah bilang sama Pak Ridwan bahwasanya Mbak Vira pernah menikah dan mempunyai anak. Apakah itu benar Pak Ridwan? Artinya jujur nggak dari awal Mbak Vira? Nggak bilang sih. Maksudnya jujur sama Pak Ridwan nggak? Oh iya. Jujur. 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 Tanpa sepengetahuan Mbak Maya. Ramai. Nah, ini salah paham. Putar lagi, pusing saya udah. Jadi suami saya itu harus tahu. Kan udah tahu Pak Ridwan ya. Iya. Asumsi saya pribadi, bukan ya, Langsung mungkin aja. boleh bilang ke Kalau saya berpikir seandainya Mas Ridwan itu tahu dia tidak akan menikahi Vira, karena apa sih? Melihat anaknya itu loh. Sedangkan saya kan sama Mas Ridwan itu apa ya Ustaz? Bisa dibilang ngilo lah, pengen punya anak. Nah, Kenapa Vira? di sini kan pengakuan Mbak Maya. Seandainya Pak Ridwan tahu bahwasanya Mbak Vira sudah pernah menikah dan punya anak, gak mungkin mau menikahi Mbak Vira. Kan Pak Ridwan udah tahu dari awal sebelum menikahi. Iya, udah tahu dari awal. Cuma nggak jujur sama Mbak Maya. Iya. Berarti yang dikatakan Mbak Maya ini benar, cuma kan Pak Ridwan menutupi ya. Iya. Nah, ini berarti salah paham. Biar bisa diterima ya. Salah paham nih. Lanjut. Tega meninggalkan anaknya dan juga suaminya. Nah, Ya bukan di sini Mbak Vira dituduh tega meninggalkan anak dan suaminya. Berarti waktu itu Mbak Maya yang meninggalkan apa gimana? sama ya. Mbak Vira, maksudnya Mbak Vira meninggalkan. Saya nggak meninggalkan anak saya karena itu diminta sama mantan suami saya, dia yang ngajak. Udah saya minta tapi dia nggak mau kasih, malah mengancam saya. Itu juga Mengancam gimana maksudnya? dia kan nggak mau saya ceraikan, dia nggak mau pisah sama saya. Oke, kalau emang dia mau pisah sama saya tapi anaknya nggak boleh dibawa. Alasannya apa Mbak Vira meninggalkan anak atau dan mantan suaminya itu? Ya kan salah satunya emang dia kekerasan. Oh, sering KDRT. Iya. Sifatnya kan temperamental. Bisa dianiaya seperti itu. Berarti semua seluk-beluk dari mulai Mbak Vira itu menikah, punya anak, sering temperamen dan di KDRT, Pak Ridwan tahu? Saya cerita. Cerita. Oh, cerita. Itu sebelum menikah. Sebelum. Masya Allah, ini salah paham lagi nih sahabat nih. Sebagai ibu tega meninggalkan anaknya dan juga suaminya. Nggak
ada ibu yang tega nikahkan anak, Bu. Iya. Itu apa ada alasan tersendiri saya meninggalkan. Bisa jadi Bukan saya meninggalkan, tapi emang jadi pilihan. Pak Ridwan menikahi Bu Vera itu ya karena memang Bu Vera statusnya sudah berkeluarga atau sudah cerai kan. Tapi waktu Mbak Vira mau dinikahi Pak Ridwan, apakah posisinya atau statusnya Mbak Vira sudah cerai? Saya cerai. Sudah jadi. Sah, sudah cerai, dapat Sah. surat dari pengadilan. Ya secara logika aja. Kenapa baru sekarang? Mantan suaminya dan anaknya itu mencari Mbak Vira. Ya. Kenapa kok tidak dari dulu? Padahal saya tuh udah nyoba datengin anak saya habis waktu itu. Saya udah 3 kali lah kalau nggak salah waktu itu. Tapi emang ditolak. Terakhir kali Mbak Vira mendatangi atau menemui anaknya itu kapan? Masih kita sebelum nikah udah pernah saya mengajak Mas Ridwan waktu itu. Setelah menikah dengan Pak Ridwan, ada nggak Mbak Vira menemui? Ada 1 kali kalau nggak salah waktu itu. Itu ingin mengambil anaknya bagaimana? Waktu itu emang saya pengen nengok. Terus setelah itu saya kan ingin anak saya itu nggak sampai kekurangan ya. Cuma dia malah menuduh saya jelek-jelekan saya gitu. Saya tuh jelek-jelekan di depan anak saya gitu. Dimaki-maki gitu. Iya, dan sempat saya nyuruh anak. Mana rokoknya kameramen? Suruhan saya untuk mengkorek-korek ini. Biar encer otak saya ini, pusing saya ini. Yang di Malang belum selesai, yang di sini ada aja, masya Allah. Mbak Vira, katanya Mbak Vira ini meninggalkan mantan suaminya dan menelantarkan anak kandungnya gara-gara masalah ekonomi. Kerjaan mantan suaminya adalah serabutan atau apa bahasa Jawanya? Tani itu apa ya? Buruh tani ya? Buruh tani. Apakah itu betul mantan suami itu buruh tani itu? Buruh tani memang gitu. Terus yang membuat temperamen itu apa? Ya saya nggak tahu, mungkin apa karena dia tuh sering keluar, terus apa pengaruh-pengaruh dari temannya di luar, saya juga nggak tahu. Berikan saya contoh Mbak Vira. Saya kalau nggak ada logika yang bisa diterima oleh akal, nggak bisa saya jadikan bukti untuk apa ya, membela lah ya. Kasih saya satu contoh yang dilakukan oleh mantan suaminya saat KDRT sama Mbak Vira. Waktu itu saya emang selalu sering dan hampir tiap hari menanyakan, dia kan bilangnya melembur. Tapi saya nggak dikasih uang. Terus? Ya itu saya tuh selalu menanyakan dan dia bilang bukan urusan kamu, terus saya ditampar, dipukul. Ditampar, dipukul. Masya Allah, ini masuk akal. Maksud saya seperti ini Mbak Vira. Ketika di sini Mbak Vira memberikan suatu keterangan yang masuk logika, ditampar, dipukul, gara-gara menanyakan, karena kan lembur. Iya, kenapa sih? Gimana nih sahabat-sahabat? Itu Pak Ridwan tahu semua ya. Dari kejadian-kejadian ceritanya Mbak Vira sebelum menikah itu sudah tahu memang. Banyak dikitnya. Tahu sih. Terus apakah Pak Ridwan ini seketika sudah menikah atau sesudah menikah dengan Mbak Vira tidak ada keinginan untuk ingin mengambil anak kandungnya Mbak Vira? Ya, berusaha sih, tahu sendiri dari hati kecil saya sama istri saya sebenarnya pengen banget ambil anak dari mantan suami Ibu Vira. Untuk ya kalau emang bisa diizinkan atau dirawat, kita rawat bareng-bareng gitu Ustaz. Sebenarnya sudah berusaha Pak Ridwan ya? Sudah berusaha. Itu memang tanpa sepengetahuan Pak Maya, memang kita maunya ngambil dan kita nanti ngomong itu kita mengadopsi anak mau seperti itu. Kan menjaga perasaan Mbak Maya seperti Iya. itu. Iya. Biar nggak nanti panjang salah paham lagi kan dari awal udah salah gitu kan. Iya. Nah, ini sahabat. Terus Mbak Vira, jenengan kan menikah sah dengan Pak Ridwan ya. Di situ ada
persetujuan daripada Mbak Maya sendiri. Apakah di sini ini ada campur tangan daripada Mbak Maya ya? Kalau menurut Pak Ridwan dan Mbak Fira sendiri, saya nggak mau memojokkan Mbak Maya, saya mengklarifikasi. Kan yang membawa datang ke Pondok Pesantren Gus Fitri adalah Mbak Maya. Saya juga nggak tahu apa maksudnya Mbak Maya itu seperti itu, ngorek-ngorek masalah saya gimana nggak tahu. Terus Pak Ridwan gimana sebagai suami? Artinya suaminya Mbak Maya itu ini masih sering kontak-kontakan apa gimana selama di Bali ini? Sudah nggak pernah, Ustaz. Nggak pernah sama sekali. Waduh. Oh, sama sekali. Karena kan dia udah ngotot banget minta pergi waktu itu, Gus. Dikejar pun juga nggak mau, dia kekeh tetap ingin minta, dia sendiri sampai menyembah sama Mas Ridwan minta diceraikan. Kenapa sekarang malah balik dan membawa mantan suami saya? Ya mungkin kan nggak terima ya, Mbak Fira. Ya, mungkin. Nggak terima dengan konsep bahwasanya Mbak Fira ini adalah orang ketiga. Dan enak aja ketika Mbak Maya ini menemani Pak Ridwan dari nol, sekarang sudah kaya, Mbak Fira mengambil semuanya. Saya nggak ngambil, tapi kan kenapa dari awal Mbak Maya itu menyetujui itu? Kalau nggak ada persetujuan Mbak Maya, saya nggak bakal nikah sama Mas Ridwan. Ya juga. Jadi bingung saya ini. Gimana ini enaknya tuh? Nggak mungkin ada tanpa persetujuan dari istri pertama terus saya bisa nikah sama Mas Ridwan. Nggak mungkin. Berarti yang dikatakan oleh mantan suami itu rekayasa. Saya nggak tahu juga kenapa mereka berdua tiba-tiba muncul kan. Bukan yang saya pertanyakan sama Mbak Fira, apakah keterangan daripada mantan suaminya yang katanya Mbak Saya Fira menyatakan ini benar-benar ya itu salah, salah. fitnah itu. Bener. serius? Serius. Wallahi. Wallahi demi Allah. Nah ini repot ini. Karena kan saya sudah tahu juga dari Vira sendiri bahwa Nggak pernah Saya- menangkan, iya. memang malah saya sering nangis. Gimana caranya? Tapi karena ancaman itu saya lebih memilih keselamatan anak saya. Iya. Saya mohon-mohon ingin ketemu juga nggak dikasih sama suami saya. Aduh. Ini semakin runyam aja nih. Saya kira ini Mbak Fira ya, setelah pengakuan Mbak Fira di dalam hipnotis kemarin, taubatnya Mbak Fira bersama Pak Ridwan tak hipnotis dan dengan pelepasan susuk, peleburan susuk dan ilmu PNL itu akan selesai. Gak taunya kenapa ini kok selalu diungkit-ungkit ini. Apakah ini, mohon maaf ya, ini karma daripada Mbak Fira ya. Ya mohon maaf ini. Karena sahabat-sahabat semua itu yang dilihat adalah asal ya. Kembali ke awalnya. Awalnya ada kebohongan di antara Mbak Fira dan Pak Ridwan. Iya, saya sadar. Ketidakjujuran, keterbelakangan atau latar belakangnya Mbak Fira. Dan mungkin juga Pak Ridwan bersama Mbak Fira itu supaya mendapat restu dan perestuan untuk menikahi Mbak Fira. Supaya harapannya Pak Ridwan itu ingin supaya memiliki keturunan. Bukan begitu Pak Ridwan ya? Tapi semakin kesini semakin runyam aja ini masalahnya. Saya juga nggak tahu. Awal pertama kenal Mbak Maya itu nggak seperti itu. Dia sabar, malah sering sharing itu sama saya kan. Ya apa mungkin Mbak Maya ini dendamnya dan tidak terimanya ketika Mbak Fira main dukun? Karena ambisi waktu itu Mbak Fira ingin menguasai hartanya Pak Ridwan dan mematikan Sontoloyonya itu. Lalu saat itu ketika Mbak Fira itu tidak pulang 2 hari setelah pengobatan selesai di Gus Idris itu ya, itu kan masih bersama Mbak Maya itu yang terakhir kali Pak Ridwan ya. Seng waktu tak kita ngobrol masih di pondoknya Gus Idris itu. Setelah itu kenapa Mbak Maya menghilang, itu kemana sebenarnya Mbak Maya itu Pak Ridwan? Ya itu saya coba tidak tahu dia menghilang, saya coba cari ke saudara-saudaranya, kadang-kadangnya. Itu udah lama loh menghilang. Sekarang kalau seorang istri keluar tanpa seizin suami itu gimana ya?
Ya tidak boleh. Tidak boleh, tapi Mbak Maya melakukan itu. Tapi kan Mbak Fira juga pernah melakukan itu. 2 hari nggak pulang juga. Lama Mbak Maya malah 1 minggu lebih, nggak ada kabar, nggak ada. Ya gini Mbak Fira ya. Kita tidak akan pernah memojokkan siapapun ya. Kita harus mengklarifikasi. Mbak Fira juga pernah salah. Mbak Maya sekarang juga pernah salah. Apabila ada seorang istri keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka malaikat yang di langit dan malaikat yang di bumi itu melaknat seorang istri itu mulai dia keluar sampai dia pulang. Malaikat yang di langit di bumi melaknat. Apalagi sampai berhari-hari. Wah, laknat terus itu bukannya. Terus waktu itu saat Pak Rira mengurusi Mbak Fira bersama tim Kio, bahkan sampai pernah memergoki Mbak Fira bersama dukun di rumahnya dukun. Itu kan nggak ada sama sekali Mbak Maya ya. Mbak Maya ya. Itu juga menghilang ya. Itu tanpa seizin sama Pak Rira. Ya. Tanpa seizin. Ini. Jadi sebuah repot ini sahabat. Saya mau bela Mbak Fira, ya gimana kenyataan? Saya bela Mbak Maya. Aduh. Makin runyam aja. Ya intinya gini aja. Segera selesaikan tendernya yang ada di Bali. Kalau bisa dipercepat ya Pak Ridwan ya. Ini saran aja. Lebih baik cepat kembali ke pondok pesantrennya Gus Idris. Semua dikumpulkan. Mbak Maya, Mbak Fira, Pak Ridwan, mantan suami sama anak kandungnya Mbak Fira dan adiknya Mbak Fira, Farah itu, Elsa lagi dikumpulkan supaya musyawarah itu segera digelar. Kalau seandainya nanti di situ tidak ada jalan solusi, jalan satu-satunya harus dimubahalah satu persatu. Ini saran dari saya. Jangankan netizen, saya aja pusing ini. Karena berbagai macam cara. Belum lagi Raditana ngurusin janda terus. Yang dibahas. Yes, itulah kerjanya Raditana itu. Tapi itu kan hanya untuk menghibur. Supaya Pak Ridwan, Mbak Fira, dan para netizen ini tidak gampang sepaneng melihat kejadian itu, tidak ikut pusing. Makanya yang disebut oleh Raditana itu janda terus. Sampai saya sampai dibilang penakluk janda. Fitnah itu. Justru dia yang penakluk janda ini. Wah itu. Mudah-mudahan kita akan Bang Radit official itu panjang umur untuk menundukkan para janda-janda. Mohon maaf Bang Radit. Bercanda Bang. Bercanda. Biar gak sepanang sahabat. Yes, itu aja. Mungkin saya juga masih bingung. Saya harus istikharah bermunajat kepada Allah. Saya juga ingin membantu Pak Ridwan sampai clear masalah ini. Pokoknya saran saya segera dipercepat tendernya ini selesai dan jangan lama di Bali karena yang di Malang juga masih gentar gempar, banyak fitnah di mana-mana. Saya nggak tahu kejelasan dan kebenaran seperti apa. Yang jelas saya berada di tengah-tengah di antara Pak Ridwan, Mbak Fira, dan Mbak Maya. Saran saya itu aja. Jadi kesimpulannya para sahabat, kita itu jangan pernah mendahului kehendak ya. Kita jangan menjadi orang itu yang sok tahu. Walaupun yang Anda lihat itu salah, itu belum tentu kesalahan yang sesuai dengan faktanya. Karena apa yang menjadi persepsi panjenengan semuanya itu akan menjadikan kebodohannya diri sendiri. Apa yang Anda lihat ini adalah sebagai kaca. Kalau panjenengan punya kaca di rumah, ngaca dulu. Saya itu udah baik belum di hadapan suami? Saya ini udah baik belum di hadapan istri? Saya ini udah baik belum di hadapannya Allah? Jadi jangan kita menghakimi kesalahan orang lain. Yang berhak menghakimi kesalahan orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mendoakan di antara permasalahan kecelakaan ini supaya segera mendapatkan solusi yang terbaik terkhusus pada Pak Ridwan, Mbak Fira, dan Mbak Maya. Walaupun Mbak Fira
menjadi orang ketiga. Belum tentu Allah itu menjadikan kejelekannya Mbak Fira. Masa lalu yang kelam itu dijadikan suatu pelajaran di dalam hidup agar kita melangkah itu waspada dan hati-hati. Kalau kita sudah pernah kejebur got umpamanya, karena kita saking teledor, masa iya kita jalan ke depan ingin kejebur lagi? Pasti kan hati-hati. Itu Pak Ridwan. Kan ada pepatahnya begini Pak Ridwan. Wong Jawa, karena saya wong Jawa Pak Ridwan, jenengan juga wong Jawa. Wong Jawa pepatahnya begini. Bejo bejane wong kang lali lan eling. Luweh bejo wong kang ati-ati lan waspada. Mungkin Pak Ridwan hanya lali, kadang ingat, kadang lupa. Sehingga di sini ini Allah berikan suatu ujian musibah itu masuk ke dalam rumah tangganya. Kalau di sini Pak Ridwan hati-hati dan waspada, sedia payung sebelum hujan, maka di sini tidak akan pernah terjadi masalah seperti ini. Mungkin karena Pak Ridwan berkuasa, mempunyai segalanya. Dan jangan kita itu menyalahkan orang lain dulu. Introspeksi diri. Wah, intinya itu aja Pak Ridwan, Mbak Fira. Saya gak mau lama-lama pusing. Percepat tender di Bali, segera kembali ke Malang agar semua masalah clear. Gelar musyawarah di Pondok Pesantren Gus Idris. Kalau nggak ketemu nanti harus dimubahalah satu persatu antara Mbak Fira, Mbak Maya, Pak Ridwan, dan mantan suaminya Mbak Fira. Itu supaya ada jalan solusi yang terbaik itu. Jangan sampai berlarut-larut dengan masalah dunia ini akan menjadikan fitnah. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan matinya. Besok atau sekarang Allah akan menjabut nyawa kita itu juga tidak akan ada yang tahu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya itu sahabat. Mudah-mudahan apa yang menjadi tayangan ini bisa diambil hikmah, diambil ibrah. Fitnah di mana-mana. Fitnah selalu menghalang di dalam setiap langkah kita. Pokoknya jangan pernah bosan menjadi orang yang baik. Jangan pernah malu, dihina, dicaci. Asal kita dari mana akan kembali kemana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Nanti saya akan membantu Pak Ridwan, Mbak Fira, Mbak Maya dengan istikharah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah siji yang harus kita hormati Allah Subhanahu wa taala. Sandarkanlah problematika kehidupan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah percaya dengan siapapun, jangan pernah meminta dengan siapapun, dan jangan pernah takut kepada siapapun. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Setelah jalan naik pasti kita akan menemukan jalan nurun. Yang penting Pak Ridwan, Mbak Fira, Mbak Maya yakin bahwasanya ujian ini akan mengangkat derajat keluarganya Pak Ridwan dan mudah-mudahan semakin baik ke depannya, kehidupan jadikan kehidupan yang bermanfaat barokah sampai dia memiliki kiamah itu. Saya Al-Fakir Hasim asli mohon maaf dengan Pak Ridwan dan Mbak Fira apabila ada tutur kata dan bahasa. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu hidayah kepada kita semuanya. Saya akhiri akhul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.